Selamat pagi segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam kebaktian umum online. Terpujilah Tuhan Allah Bapa atas kasih setianya yang tiada berkesudahan. Mari kita datang kepada Dia membawa hormat kita, pujian kita, dan rasa syukur kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan satu pujian. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Baik, kedua kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Rong Yao Gui Yi Zui Gao Shen. 荣耀归最高神，荣耀归神，荣耀归神，荣耀归最高神，赞美赞美不尽，赞美真神慈爱最深，赞美真神恩最完美，赞美真神曾大天平。赞美圣父、圣子、圣灵，荣耀归最高神，荣耀归最高神，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀归最高神，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀。荣耀归最高神。 Ibadah online hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar selalu berjaga-jaga. Karena meskipun roh penurut, daging kita lemah. Oleh karena itu, kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah agar hari ini ibadah kita berkenan di hati Dia. Mari kita nyanyikan lagu Selidiki Dia sebagai ungkapan ketulusan hati kita untuk mau hidup kudus bagi Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. 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 Mari kita mengambil waktu untuk datang ke hadirat Tuhan dan mengakui segala dosa yang kita lakukan selama 1 minggu yang lewat. Tuhan, kami sungguh adalah seorang pendosa yang walaupun sudah diselamatkan, namun kami kadang masih menuruti kedagingan kami, hawa nafsu kami, keinginan kami sendiri, dan tidak mempedulikan peringatan daripada Engkau. Mohon Engkau ampuni setiap daripada kami, sehingga saat kami datang menghadap Engkau yang Maha Kudus, kami dapat dilayakkan, karena dosa kami telah ditebus oleh Engkau, dan Engkau membenarkan kami di hadapan Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu setiap hari kami benar-benar membutuhkan anugerah pengampunan dari-Mu. Tidak ada satu hari pun di mana kami tidak perlu meminta ampun kepadamu. Bahkan hari ini saat kami mengakui dosa kami tidak mampu mewakili 1 minggu yang lewat atas dosa-dosa setiap hari yang kami lakukan dari Senin sampai Sabtu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk setiap hari datang kepada Engkau. Meminta ampun, meminta belas kasihan-Mu dan meminta anugerah-Mu untuk memampukan kami hidup lebih baik. Bukan saja lebih baik menurut pandangan kami, tapi lebih baik dan lebih benar menurut pandangan Engkau. Bantu kami Tuhan untuk datang dengan satu hati yang gentar, karena kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, sehingga kami benar-benar membutuhkan Engkau dan anugerah-Mu untuk dapat melangkah lebih lagi, terutama di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang pimpin, Engkau yang bawa kami untuk mendekat kepada hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, Amos 8 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah penebus dosa kita melalui kematiannya. Bahkan terlebih dahsyat lagi, keselamatan kita terjamin di dalam Yesus. Karena pada hari yang ketiga Dia telah bangkit. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesusku jaminan mulia. Sungguh dan pasti jaminan. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan.
masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Terang kasih Tuhan memancar, kegelapan telah dikalahkan. Yesus terang dunia, terangi kami, kebenaran-Mu bebaskan kami. Penuhilah bumi dengan kemuliaan kuasa-Mu, bangkitkan kami. Curahkanlah kasih-Mu atas bangsa-bangsa, kirimkanlah terang firman Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, kegelapan telah Ku tinggalkan. Oleh darah Yesus ku ditebus, Tuhan ku mau turun kehendak-Mu. Terang-Mu, terang-Mu. Penuhilah bumi dengan kemuliaan kuasa-Mu, bangkitkan kami. Curahkanlah kasih-Mu atas bangsa-bangsa, kirimkanlah terang firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Sundari dengan tema waktu yang khusus membentuk jiwa yang haus. Adakah hati kita haus akan firman Tuhan? Adakah hati kita haus akan Tuhan itu sendiri? Biarlah ketika kita menyanyikan lagu ini, kita menyadari bahwa sungguh Yesuslah pribadi yang mengenal hatiku. Hatiku sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kerinduan kami Tuhan. Dan hanya Engkau satu-satunya yang dapat mengisi segala kekosongan di dalam hati kami. Tuhan, biarlah Engkau memenuhi kami dengan satu kerinduan yang benar-benar begitu merindukan Engkau, merindukan hadirat-Mu, merindukan firman-Mu, seperti rusa yang merindukan sungai. Tuhan, beri kami kehausan itu, beri kami kelaparan itu akan firman Tuhan. Sehingga tiada hari kami dapat hidup di luar Engkau. Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan. Engkau yang pakai mulut bibirnya menyatakan satu kebenaran daripada Engkau, satu kehendak daripada Engkau yang Engkau rindu untuk didengarkan setiap anak-anak-Mu. Engkau yang pakai waktu di depan ini, Engkau yang kuduskan, sehingga setiap kami dapat fokus hanya kepada Engkau dan firman-Mu saja. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah bangkit dan hidup. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan bersama-sama membaca
Ayat Alkitab yang diambil daripada Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Satu bagian Alkitab yang saya yakin kita semua sudah sangat menghafalnya, mengenalnya, yaitu kisah tentang Maria dan Marta dan juga Yesus. Oke, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Berbahagialah setiap kita yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau misalnya saat kita sedang haus, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saat kita sedang haus, apa yang akan kita lakukan? Pasti akan mencari minuman. Nggak mungkin kita mencari ayam goreng, karena itu akan membuat kita tambah haus. Dan waktu kita sedang haus, tidak mungkin kita mencari orang untuk mengobrol panjang lebar. Pasti kita akan segera mencari sumber air tersebut untuk melegakan dahaga kita, untuk melegakan tenggorokan kita yang kering. Namun Bapak Ibu sekalian, seringkali hal itu tidak segera kita lakukan saat berhubungan dengan kehausan akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi satu kehausan yang melanda tenggorokan kita, kita ingin segera mengambil air dan meminumnya, bukan? Saya yakin tidak ada di antara kita yang setelah sangat haus mengambil air, lalu minta teman kita yang minum. "Bantu saya minum dong." Terus kasih tahu saya apa rasanya habis minum. Biar saya merasakan saja begitu nikmatnya minum air dingin setelah haus, dan saya akan hilang kehausannya. Adakah teman-teman yang melakukan hal itu? Adakah Bapak Ibu yang melakukan hal itu? Saya rasa tidak ada, bukan? Namun kenapa keadaannya berbalik di saat kehausan yang melanda kita akan firman Tuhan itu terjadi? Kita lebih memilih untuk kamu saja yang baca, habis itu ceritain ke saya. Kamu saja yang renungkan, habis itu tulis jurnal saat teduhmu, kirim ke saya baca. Kenapa enggak kita sendiri yang pergi minum air kehidupan itu? Kenapa tidak kita sendiri yang pergi merenungkan kebenaran itu? Kenapa kita minta orang mewakili kita? Dan kita tinggal dengar atau baca. Bapak Ibu, kisah yang tadi kita baca tentang Yesus masuk ke sebuah kampung dan disambut dengan begitu hangat oleh seorang perempuan yang bernama Marta. Marta itu sangat ramah sekali dan sangat hangat sekali menyambut kedatangan daripada Tuhan Yesus, dan bahkan mungkin murid-muridnya beserta dengan dia. Dan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Apa itu?
mempersiapkan makan malam yang paling enak, bahkan mengalahkan restoran yang mendapatkan Michelin 3 star. Tapi selain itu dia juga harus mencuci, harus menggosok, dan juga mungkin dia harus membereskan rumahnya karena mungkin kedatangan Yesus secara tiba-tiba karena tidak ada SMS yang datang duluan memberitahu Yesus akan datang. Bahkan mungkin dia harus menyapu dan mengepel lantainya biar mengkilap dulu. Begitu banyak yang harus dia lakukan dan dia rencanakan. Dan dia begitu excited, dia senang sekali karena dia bisa melakukannya itu untuk Yesus. Seorang tokoh yang begitu terkenal di dalam masyarakat saat itu. Yesus masuk ke rumahnya, mulailah Marta dengan segala list rencananya dan dia melakukannya satu persatu. Dan seperti para ibu-ibu biasanya, dengan multitasking yang dia lakukan, dia menggoreng sebentar, dia membuat adonan roti sebentar, dia menyapu sebentar, lalu dia melihat, oh mungkin rotinya rada gosong, cepat diangkat dan melakukan ini dan itu dalam waktu yang bersamaan. Namun pertanyaannya, di dalam perikop itu dikatakan bahwa Marta ada juga seorang saudari yang bernama Maria. Where is he? Di mana sih Maria ini? Dikatakan di ayat tadi, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan daripada Tuhan Yesus. Saya yakin kalau itu terjadi di dalam gereja, di mana setiap jemaat itu saat mendengarkan khotbah itu benar-benar melihat kepada pengkhotbah, memegang Alkitabnya dan benar-benar fokus mendengarkan pemberitaan firman. Pasti semua orang suka jemaat seperti itu. Tetapi kalau keadaan ini disandingkan dengan satu keadaan Marta yang saat itu begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang ia ingin lakukan untuk Yesus. Maka pemandangan Maria yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus itu menjadi satu pemandangan yang mendongkolkan, menjengkelkan, dan meresahkan dia. Bapak Ibu, keadaan Maria yang sedang mendengarkan Yesus dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu penuh perhatian, dengan satu fokus yang benar-benar tertuju pada Yesus. Itu tidak lagi menjadi pemandangan yang indah di mata Marta. Bagi Marta, apa yang kamu lakukan, hai saudariku? Kamu bukannya membantu aku mempersiapkan semua ini, kita sedang bekerja buat Tuhan Yesus. Lalu kekesalan ini pun dia limpahkan. Tetapi yang anehnya, dia tidak melimpahkan kekesalan ini langsung kepada Maria. Tetapi dia melaporkannya kepada Yesus. Bapak Ibu, bukankah itu sering terjadi di dalam gereja? Bahkan di dalam perkantoran, saat kita jengkel kepada seseorang, bukannya kita langsung menegur orang itu, tetapi kita melaporkannya kepada atasannya, melaporkannya kepada majelis, melaporkannya kepada orang lain. Dan masalah kita dengan dia tidak selesai. Yang ada apa? Kita nunggu dia dimarahin. Dan itu satu perilaku yang sangat tidak baik. Dan hal ini rupanya juga dilakukan oleh Marta. Dia mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Engkau enggak peduli ya? Kemarahannya kepada Maria mulai ditujukan menjadi kepada Yesus. Engkau enggak peduli, aku ini sedang merencanakan satu pelayanan yang begitu baik kepada engkau. Memberikan yang terbaik kepada engkau. Engkau kok bisa enggak peduli padaku? Lalu Marta juga melakukan sesuatu yang sering kali kita lakukan di dalam doa kita. Yaitu apa? Memberitahu Yesus. Seharusnya lakukan apa? Kita baca. Habis dia ngomel kepada Yesus, engkau gak peduli, dia bilang ke Yesus, suruhlah dia membantu aku. Emang
dia tidak tahu Yesus harus lakukan apa. Dia berasa Tuhan Yesus itu nggak tahu harus lakukan apa, jadi dia harus kasih tahu Tuhan Yesus yang harus kamu lakukan adalah suruh dia membantu aku. Bukankah itu juga sering terjadi di dalam doa kita? Memberi satu perintah kepada Tuhan Yesus seolah-olah dia tidak tahu apa yang terbaik yang harus dia lakukan. Bapak Ibu, keadaan Marta ini, apa yang dilontarkan Marta ini kepada Tuhan Yesus, dijawab oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan apa? Marta, Marta, engkau terlalu khawatir akan segala perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu. Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Martha, you are cumbered about much serving. Cumbered about much serving ini maksudnya adalah satu keadaan di mana kita itu overload, kita udah burn out, kita merasa berat sekali, dan kita seperti tercabik-cabik. Saya ditarik untuk melakukan ini, ditarik untuk melakukan itu. Banyak sekali. Saya hari ini harus melayani ini, pagi ini, siang ini, malam ini. Begitu banyak yang ada di dalam otak kita. Begitu banyak list yang harus kita lakukan. Dan kita tercabik-cabik di kemana-mana. Yang bagi kita, itu adalah pelayanan bagi Tuhan. Yang bagi kita adalah kita sedang bertanggung jawab atas hidup kita dengan menata hidup kita begitu rupa sampai kita menggunakan waktu kita dengan begitu bijak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Marta, engkau khawatir dan telah membuat dirimu kelabakan oleh segala perkara. Seolah-olah Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Marta, Marta, segala yang kamu lakukan itu bukan yang saya inginkan. Bapak Ibu bisa kebayang gak? Saat kita sudah melayani Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan uang dan segala pikiran kita. Kita berjuang begitu lama melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi rupanya Tuhan Yesus mengatakan, anakku, siapa yang suruh kamu melakukan semua itu? Siapa yang suruh? Saya pernah menyuruhmu kah? Atau itu keluar dari keinginan kamu sendiri? Apa yang Yesus inginkan sebenarnya? Yesus meneruskan perkataannya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Bapak Ibu melihat satu kontras di sini, engkau disusahkan oleh begitu banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Satu yang perlu dibanding dengan segala perkara ini, dan masalahnya satu ini tidak ada di dalam segala perkara yang dilakukan oleh Marta. Lalu apa yang perlu? Yesus mengatakan hanya satu yang perlu, yaitu Maria, dia telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Bagian terbaik yang sudah tertanam di dalam hatinya dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Bapak Ibu, saya jadi teringat akan perumpamaan penabur. Di dalam perumpamaan penabur dikatakan bahwa ada 4 macam tanah. Tanah pertama saat benih itu yang diartikan oleh Tuhan adalah firman jatuh ke tepi jalan. Siapa yang datang? Burung datang dan memakannya sampai habis. Dan burung itu dijelaskan Tuhan Yesus adalah iblis. Iblis datang dan memakan firman itu sampai habis sehingga bahkan benih itu tidak sempat masuk ke dalam tanah itu, tidak sempat bertumbuh dan sudah hilang. Itu satu keadaan yang begitu menyedihkan.
dan tanah berbatu-batu. Benih itu sempat masuk, tetapi karena tidak berakar, sehingga dia cuma hidup sebentar saja. Dan setelah itu apa? Datang pencobaan sana sini, akhirnya dia murtad. Lalu yang ketiga, benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Dia sempat masuk ke tanah dan bertumbuh. Tetapi tumbuhan itu hidup, tumbuh besar bersama-sama dengan semak duri. Dan dikatakan bahwa tanaman itu terhimpit oleh semak duri itu dan akhirnya mati. Dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa yang menghimpit, semak duri yang menghimpit tanaman itu, yaitu apa? Kekhawatiran akan dunia, kekayaan, kenikmatan hidup, itulah yang menghimpit tanaman ini sampai akhirnya dia tidak dapat berbuah dan dia mati. Cares of the world, kekhawatiran akan dunia ini juga yang dikatakan Yesus kepada Maria. Hai Maria, engkau terlalu khawatir dan menyusahkan dirimu dengan segala perkara. Segala perkara yang dipikirkan oleh orang dunia tapi bukan yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan hanya satu saja yang perlu, yaitu benih itu biarlah jatuh di tanah yang baik. Dia masuk ke tanah itu dan dia bertumbuh besar. Dan dikatakan dia mengerti. Orang seperti itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti firman itu. Dan akhirnya dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu yang dikatakan di dalam Matius. Tetapi dikatakan di dalam Lukas bahwa ia berbuah di dalam ketekunan. Apa artinya berbuah di dalam ketekunan? Artinya berbuah bukan yang hari ini berbuah besok enggak. Bukan yang hari ini mendekati Yesus besok enggak. Bukan yang satu keadaan di mana kita hari ini saat teduh udah cukup untuk seminggu ini. Ada yang malah bangga, ya aku walaupun gak bisa saat teduh tiap hari masih bolong-bolong tapi lebih mending daripada gak saat teduh. Bapak Ibu, saat itu bukan keadaan berbuah dalam ketekunan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berbuah dalam ketekunan adalah satu ketekunan, kegigihan, niat yang dilakukan setiap hari. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik itu dan bagian terbaik itu tidak akan diambil daripadanya. Artinya iblis tidak mampu menggoyahkan dia. Iblis tidak mampu mengambil firman ini daripada dirinya. Iblis tidak mampu mengganggu dia. Karena dia firm, dia kokoh di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan bahwa ia tumbuh besar, dia berbuah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan segala yang ia perbuat pasti berhasil. Itu yang dikatakan Mazmur 1 ayat 3. Tetapi jangan lupa satu ayat di sebelumnya, yaitu Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, orang yang begitu adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam artinya sepanjang hari. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang kita baca di pagi hari, kita mau renungkan apa sepanjang hari? Kalau tidak pernah ada firman Tuhan yang diinput ke dalam pikiran kita, apa yang mau kita renungkan? Bapak Ibu, apakah hidupmu terlalu sibuk seperti Marta? Menyibukkan diri dengan banyak perkara yang engkau anggap itu engkau lakukan bagi Tuhan. Sampai-sampai engkau tidak punya waktu bagi Tuhan itu sendiri. Sampai-sampai engkau tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan Tuhan sendiri.
Bapak Ibu, sering kali kita berpikir hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Apa tujuan kita diciptakan oleh Tuhan? Banyak yang akan menjawab untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam Katekismus Westminster dikatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan bukan saja tujuannya untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk menikmati dan memuliakannya. Dua elemen ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa saya hanya mau memuliakan Tuhan tanpa menikmati Dia. Tidak. Tuhan menciptakan kita untuk merasakan nikmatnya relasi dengan Dia, untuk menikmati Dia. Saat kita menikmati relasi dengan Dia, saat kita benar-benar mempunyai relasi yang begitu intim dengan Dia, saat itulah kita mengerti kehendaknya, kita mengerti apa yang Dia mau kita lakukan, sehingga baru kita bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Dua elemen ini seimbang. Tidak ada satu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan yang lain tidak. Enggak. Ini dua-duanya harus kita lakukan dan menjadi tujuan daripada kita diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan tangan Allah. Dan kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi jangan lupa kalimat yang di belakang. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia ingin kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa? Bukan satu pekerjaan baik yang kita pikir baik, yang kita pikir kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi satu pekerjaan baik yang memang adalah kehendak Tuhan. Satu pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan untuk kita lakukan. Dengan begitu saat kita melakukannya, Tuhan akan bilang, ya itu yang mau saya lakukan. Dan bukan dengan keadaan kita melakukan udah banyak hal, kita capek, kita overload, kita tercabik-cabik, cumbered. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan? Aku gak pernah suruh. Bapak Ibu, memuliakan Tuhan dimulai dengan menikmati Dia. Sudahkah engkau menikmati Dia setiap hari? Menikmati Tuhan hanya bisa dilakukan saat engkau menyediakan waktu yang khusus bagi Dia. Satu waktu yang khusus dipersembahkan bagi Tuhan. Satu waktu yang khusus di mana engkau ingin mencari Dia. Yang timbul dari satu kehausan akan firman-Nya. Satu kerinduan yang begitu membara. Seperti yang dikatakan di dalam Amos 8 ayat 11. Tuhan mengatakan, aku akan mendatangkan kelaparan ke negeri ini. Tetapi bukan kelaparan akan makanan. Bukan kehausan akan air. Tetapi akan mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu, saya sungguh berdoa. Tuhan mendatangkan kelaparan dan kehausan akan setiap jemaat di GKI Jatinegara ini. Untuk firman Tuhan. Bukan satu kehausan akan nama, bukan satu kehausan akan kekayaan, akan dunia ini, akan kenikmatan dunia ini. Tetapi satu kehausan akan firman Tuhan. Seberapa hausnya engkau akan Tuhan, akan firman-Nya, akan hadirat-Nya, akan pribadinya. Bapak Ibu, saya sering bersusah hati melihat betapa menyedihkannya keadaan orang-orang Kristen terutama di Indonesia. Rasanya mereka tidak masalah. Ke gereja saja sudah cukup. Ibadah online saja sudah cukup. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya.
Dan bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria itu dipilih secara sadar, dipilih secara sengaja. Karena itu bukan timbul dari kewajiban. Bukan saya merasa wajib untuk baca Alkitab, bukan saya merasa wajib untuk saat teduh, bukan saya merasa wajib untuk mengikuti pembinaan ini dan itu, bukan. Tetapi satu pilihan yang timbul dari kehausannya, dari kerinduannya akan pribadi Yesus sendiri. Bapak Ibu, di awal tahun ini suami saya Lukas saat di mimbar ini berkhotbah, dia menantang minimal selesaikanlah pembacaan dari kitab Kejadian sampai Wahyu minimal 1 kali. Jika engkau benar-benar mengatakan engkau anak Tuhan. Bapak Ibu, saya banyak dikuatkan oleh kesaksian dari teman-teman saya yang dari China. Ada satu mama dari teman saya yang setelah dia percaya pada Tuhan Yesus, dalam 3 tahun dia menyelesaikan 9 kali pembacaan Alkitab keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. 1 tahun hampir 3 kali. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak waktu yang dia habiskan sehari untuk pembacaan itu. Dan bukan cuma dibaca tapi dimengerti. Mengapa saya katakan dia mengerti? Karena setelah itu, karena para pemimpin gereja melihat begitu sungguh-sungguh dia mau mengenal firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Bahkan dia diberi kesempatan untuk mengajar dan berkhotbah. Padahal dia seorang awam. Karena kesungguhannya, kerinduannya akan firman Tuhan itu memampukan dia mengerti, bahkan dapat berkhotbah. Pendeta Stephen Tong di umurnya yang ke-80, dia mengatakan, seumur hidup saya telah menyelesaikan pembacaan Alkitab sebanyak 80 kali. Dan setelah 80 kali pun saya tidak pernah merasa bosan. Bahkan setiap kali saat saya baca kembali, saya merasakan satu kesegaran baru dan selalu ada satu pesan yang baru daripada Tuhan kepada saya. Selalu ada sesuatu yang saya dulu tidak mengerti, Tuhan bukakan setiap kali saya baca dan baca lagi, baca dan baca lagi. Bapak Ibu, satu keadaan di mana udah baca 80 kali pun tidak jenuh, itu membuktikan apa? Saat kita benar-benar memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan, Tuhan akan membentuk jiwa yang haus terus akan firman-Nya. Dan jiwa yang haus itu akan merasa selalu haus dan tidak akan bosan. Saya yakin tidak ada dari kita yang sampai umur, entah engkau umur 20, 30, bahkan 80, bahkan 90 yang mengatakan saya bosan minum air. Dan saya udah 30 tahun gak pernah minum air, saya selalu minum soda. Gak pernah Bapak Ibu. Padahal air itu tidak ada rasanya. Padahal air itu ya segitu-gitu saja, walaupun dikemas dalam kemasan aqua yang begitu indah, Ades, Fit dan sebagainya, apapun mereknya airnya rasanya tetap sama, air putih. Tapi tidak pernah kita merasa bosan karena apa? Kita akan haus terus. Begitu pula firman Tuhan yang sama, yang mungkin jumlahnya 1.300-an halaman ini, tidak akan bosan engkau baca, jikalau engkau benar-benar menyediakan waktu yang khusus bagi Tuhan setiap harinya. Ia akan memberikan kehausan itu terus-menerus sepanjang umur hidupmu. Dan ia akan memenuhimu dengan kehadirannya. Natal kemarin Pendeta Rajali mengatakan biarlah Alkitabmu itu menjadi kotor karena kamu menuliskan semua catatan-catatan yang kamu dapatkan selama kamu merenungkan firman Tuhan. Biarlah Alkitabmu itu menjadi robek, tidak masalah. Yang penting hatimu dibersihkan dan menjadi bersih oleh firman. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 3 bahwa Yesus mengatakan engkau sudah bersih karena dibersihkan oleh firman.
Itu Yesus katakan di dalam konteks bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Bagaimana kita bisa dibersihkan oleh firman? Hanya satu caranya, yaitu ranting itu harus menempel kepada si pokok anggur. Kalau ranting itu tidak menempel, tidak pernah bisa bersih. Dan satu ranting yang sudah lepas, jatuh ke tanah, tidak mungkin bisa berbuah. Engkau mau hidupmu berbuah? Engkau mau hidupmu fruitful? Menempel kepada Tuhan. Sediakanlah waktu khusus bagi Tuhan setiap hari, bukan seminggu sekali. Setiap hari sediakanlah waktu khusus bagi Tuhan. Nikmati firman-Nya dari Alkitab langsung. Bukan dari YouTube dengerin pendeta hebat berkhotbah. Bukan baca dari WhatsApp kiriman sate orang lain. Tetapi langsung dari firman Tuhan yang dia tuliskan. Nikmati itu. Anda merasa tidak mengerti? Tidak apa-apa. Bikin catatan. Di sini saya banyak catatan yang dari dulu. Saya waktu dulu mungkin masa-masa masih bodoh-bodoh, sekarang juga tetap bodoh, nulis. Saya nggak ngerti apa, saya kasih tanda tanya. Dan lucunya kapan saat saya punya kesempatan untuk merenungkan lagi bagian yang sama, saya baca pertanyaan itu, saya ketawa sendiri. Ya ampun, dulu kamu kok bisa nanya kayak gitu, Sun? Bodohnya, ampun, ini kan gampang banget. Karena saya baca dari perspektif saya yang sekarang. Dan saya menemukan bahwa, wow, Tuhan sekarang saya bisa ngerti. Mungkin 2-3 tahun lalu waktu saya tuliskan catatan itu saya belum ngerti. Itu artinya apa? Tuhan akan terus-menerus menambahkan hikmat kepadamu. Dan juga satu penglihatan kepadamu yang baru setiap kali kamu baca ulang dan baca ulang. Oleh karena itu firman Tuhan tidak pernah akan membuat engkau bosan. Saya sungguh-sungguh berdoa, kiranya engkau dan saya bisa seperti pendeta Stephen Tong yang sampai umur 80 sudah baca 80 kali. Tidak pernah bosan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu janji yang indah yang Yesus katakan saat dia khotbah di atas bukit. Berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran, karena engkau akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Kiranya setiap kita dengan sadar memilih bagian yang terbaik itu. Satu saja bagian yang terbaik itu yang tidak dapat diambil daripada kita, yaitu menyediakan waktu yang khusus untuk mendengarkan Tuhan, untuk menikmati kehadirannya, untuk menikmati pribadinya sendiri. Sehingga dia akan memberikan kita satu jiwa yang haus dan haus dan haus sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Tetapi kami yakin Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai bekerja di dalam hati setiap kami. Kan kami yakin bahwa benih yang sudah jatuh di tanah yang subur itu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap kami, menggelitik kami, agar kami sadar kami butuh Engkau. Bukan butuh Engkau pada hari Minggu saja, bukan butuh Engkau hanya saat kami punya masalah saja, tetapi kami butuh Engkau setiap hari, setiap waktu. Tuhan, hamba mohon Engkau datangkan kelaparan dan kehausan akan kebenaran-Mu kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini. Engkau datangkan satu kerinduan akan pribadi-Mu, satu kerinduan akan relasi yang intim dengan-Mu, satu keinginan untuk menikmati Engkau dan memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang jamah setiap pribadi, Engkau yang terus hadir di dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang mentransformasi kami dari dalam keluar, sehingga pribadi kami tidak lagi sama. Dan Engkau yang mendapatkan segala kemuliaan itu. Bapa, kami juga ingin berdoa biarlah Engkau berbelas kasihan kepada dunia ini. Atas satu virus corona yang melanda seluruh penduduk di dunia ini, tidak ada kecualinya. Tuhan, kami telah memasuki tahun 2021, tetapi kami mendapatkan bahwa harapan virus ini menghilang itu begitu kecil, bahkan muncul mutasi yang baru, di mana vaksin yang ditemukan untuk virus jenis lama itu tidak bisa dipakai untuk mengobati virus yang telah bermutasi. Tuhan, kami ingin sekali bertanya, mengapa? Untuk apa? Mau apa? Namun kami sadar Engkau memiliki satu rencana yang begitu agung di balik setiap hal yang terjadi ini. Bahkan saat ini hamba ingin berdoa, walaupun tahun 2021 ini mungkin kami akan mengalami lagi satu tahun seperti 2020. Walaupun mungkin virus ini tidak akan berakhir tahun ini, tetapi kami mohon Engkau berikan kami satu hati yang bersabar, satu hati yang bertekun di dalam Engkau, satu hati yang mau melihat kehendak-Mu jadi di tengah-tengah kami. Beri kami satu ketenangan di dalam menghadapi keadaan ini. Terutama untuk saudara-saudari kami Tuhan yang sedang berjuang menghadapi virus ini yang tiba-tiba saja melanda mereka. Entah dari mana. Mohon Tuhan Engkau yang berikan mereka satu jiwa yang tegar, satu jiwa yang berharap kepadamu. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan, kami juga ingin berdoa, biarlah Engkau juga memberikan satu kesadaran kepada orang-orang, terutama orang muda di dunia ini.
untuk tidak menggantikan kesehatan nyawa daripada orang tua yang ada di rumahnya dengan kesenangan mereka sementara di mall. Biarlah apa yang mereka pikirkan bukan kesenangan mereka sendiri, tetapi keselamatan daripada orang-orang yang ada di rumahnya. Sehingga tidak ada terjadi lagi klaster keluarga, satu keluarga meninggal akibat kelalaian satu orang. Tuhan, kami sungguh berdoa, Engkau menurunkan belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara ini, kepada untuk Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi, dan juga menteri-menteri baru yang diganti olehnya. Dengan satu jajaran kabinet baru, Tuhan, biarlah Engkau memimpin dia, memimpin negara ini dengan satu bijaksana yang daripada Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia dimenangkan. Indonesia menjadi satu tanah yang subur bagi penginjilan. Indonesia menjadi satu tanah, satu negara di mana nama Tuhan Allah, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi duta-duta Injil-Mu. Kami berdoa menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, persembahan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak, Ibu, Saudara kirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar pada saat ini. Atau Bapak Ibu dapat juga melakukan scan QR yang tertera di layar maupun di warta grup jemaat di WhatsApp. Selain metode transfer, Bapak Ibu Saudara juga dapat mengumpulkannya di dalam amplop lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah ingin segera menyerahkannya ke gereja, jemaat juga bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk penjemputan persembahan di rumah. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita masuk ke doa syukur. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah begitu memberkati kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan memberikan persembahan pada kebaktian pagi ini. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau saja yang akan memelihara kami dan tidak akan meninggalkan kami. Dengan iman dan sukacita kami memberi. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita berkomitmen untuk hidup dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini kita siapkan dan kita nikmati waktu-waktu khusus itu bersama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku mau berjalan dengan Tuhanku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru
berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Yang mana juga? Kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.